saya berikan toleransi, silakan dimatikan videonya, silakan disimak saja biar kuotanya selamat. Nanti ketika diskusi saja kita diaktifkan kembali. Baik, untuk sesi kali ini kita akan melakukan kuliah industri untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Perlu diketahui, untuk pesertanya ini mahasiswa semester 3 dari program studi teknik informatika yang berjumlah 1 angkatan dari Jember maupun yang di kampus Bondowoso. Untuk pemateri kita kali ini akan diisi oleh Mas Andra Febrian. Beliau adalah kepala UI dan UX designer dari Algo Studio Malang. Untuk itu, sebelum beliau menyampaikan, mungkin dari Ibu Ketua Program Studi Teknik Informatika atau Mbak Kaps, Ibu Trismayanti Dwi Puspitasari untuk bisa memberikan sambutan terlebih dahulu. Monggo Bu Maya. Terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andra Bayu Febrian. Di weekend ini bantu kami sharing ya Pak ya. Gak apa ya Pak Andra. Gak apa. Ya, oke. Mohon diperhatikan rekan-rekan mahasiswa, kita akan belajar kaitannya tentang UI UX designer dari Bapak Andra. Hari ini kita akan banyak belajar dari beliau. Beliau adalah praktisi ahli di bidangnya, sehingga nanti silakan sharing. Ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan. Saya rasa Pak Andra pasti akan welcome sekali, karena memang kita di sini basicnya adalah praktis atau praktikum. Kemudian nanti kalian juga akan mengimplementasikannya di dalam mata kuliah IMK atau interaksi manusia komputer yang akan kolaborasi juga dengan proyek sistem informasi. Gitu ya Pak ya? Betul ya Pak Angga? Workshop web. Workshop web ya? Ya, akan koordinasi dengan workshop web dan workshop pengembangan perangkat lunak, sehingga nanti ini akan memang benar-benar dimanfaatkan oleh teman-teman bagaimana sih membuat desain khususnya untuk website, karena nanti web di sini semester 3 yang baik dan benar, nggak asal bikin gitu kan, pasti ada risetnya. Nah, riset-riset yang harus dilakukan bagaimana? Nanti Pak Andra pasti akan share ke kalian semua, apa sih yang harus kita perhatikan pada saat membuat website. Dilihat dulu nih, pastikan orangnya siapa nih yang mau pakai websitenya, nggak asal kita bikin aja kan, saya ini cinta mati sama pink gitu ya, jadi website saya harus pink gitu kan nggak gitu juga ya, saya ini pecinta Blackpink mania atau apa gitu, jadi harus semua gambarnya itu gitu kan nggak bisa kayak gitu ya juga ya, kita nggak bisa idealis bahwa kita fans berat apa gitu, nanti harus menyesuaikan dengan itu, enggak. Ada ilmu-ilmunya yang kalian akan terapkan di situ. Kemudian juga nantinya kalian akan belajar filosofi, penentuan warna gitu kan. Warna apa saja sih yang seharusnya kita pakai pada saat kita mendesain UI UX, kemudian haruskah kita menggunakan warna merah semua atau ke warna hitam semua atau bagaimana, atau tulisannya harus Times New Roman semua atau gimana gitu kan. Itu nanti kita ada risetnya. Nanti Pak Andra pasti akan sharing ke kalian semua. Merasa nanti kurang dapat informasinya atau masih bingung bisa langsung tanya. Pak, saya masih bingung ini Pak, dan akan diimplementasikan dengan baik hari ini, apa-apa saja yang akan oleh Pak Andra berikan. Pak Angga juga pasti nanti akan sharing ke kalian. Mungkin nanti silaturahminya nggak di sini aja nggak Pak Angga. Kalau misalkan nanti rekan-rekan mahasiswa masih butuh informasi lebih dari Pak Andra, nanti silakan bisa dischedule-kan lagi, tidak harus hari ini. Begitu. Dari saya mungkin cukup sekian. Siang-siang ini harusnya lebih semangat, nggak ngantuk, karena nanti ilmunya sangat bermanfaat dan aplikatif sekali. Kalian bisa langsung implementasikan di proyek akhir kalian. Gitu Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Baik, terima kasih Bu Maya sambutannya. Baik, langsung saja. Mungkin sebelum beliau akan men-sharing sesuatu tentang kita, akan saya bacakan sedikit kurikulum vitae atau profil dari Mas Andra ini. Beliau adalah Mas Andra Bayu Febrian, alumnus dari satu Sistem Informasi Filkom Universitas Brawijaya Malang. Beliau masuk tahun 2015. Sepertinya beliau asli Mojokerto dan punya banyak pengalaman organisasi mulai dari
Wakil Ketua Divisi Home dan Filkom UB, Ketua Pelaksana Karya Seni Mahasiswa, Manajemen Hubungan Pelanggan di 24 Slides, dan saat ini bekerja sebagai UI Designer di Algo Studio Malang. Seperti itu. Baik, untuk Mas Andra, untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Monggo, Ya. Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Angga dan juga Bu Maya ya. Mungkin aku bisa pembuka dulu. Saya mohon itu ya, izin share screen ya. Ya, silakan Mas. Ya, sudah terlihat Mas. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andra Bayu Febrian, biasa dipanggil Andra. Pada kesempatan kali ini, itu ya, saya sangat berterima kasih sekali karena dikasih waktu untuk bisa sharing-sharing mengenai pengenalan UI UX, kemudian pengalaman menjadi UI UX designer itu seperti apa, begitu ya teman-teman. Oke, perkenalan secara singkat. Jadi saya biasa dipanggil Andra kalau di kantor. Tapi seringnya dibully itu ya. Kalau band itu kan Andra and the Backbone. Tapi kalau di kantor saya sering dibully itu Andra and the Babon. Bercanda. Jadi ya saya benar asli Mojokerto. SMA di SMA 1 Suko Mojokerto. Mungkin teman-teman ada yang dari SMA 1 Suko? Mungkin ada tapi yang itu ya, nggak mau ngaku ya. Terus saya juga melanjutkan kuliah di S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UB. Nah, dari kuliah ini sebenarnya aku dapat pengetahuan soal UI UX itu seperti apa gitu ya. Karena emang awalnya itu benar-benar dari mata kuliah IMK, kemudian spesifik belajar mengenai UI dan UX gitu ya untuk mata kuliah selanjutnya. Seperti itu. Nah, saya di Algo Studio sebagai UI designer. Jadi mungkin teman-teman yang belum kenal soal Algo Studio, mungkin aku bisa jelasin secara singkat gitu ya. Jadi Algo Studio itu suatu perusahaan full service web. Jadi kita biasanya ada permasalahan atau ada problem dari klien ya. Kemudian kita memberikan solusi itu. Mulai dari fase planning, desain, hingga testing dan rilis ke pasar atau ke user, itu kita yang menghandle gitu ya. Maka dari itu, UI UX itu sangat penting dari fase perancangan itu, hingga pada akhirnya nanti. Untuk para pekerjanya juga ada para itu ya, back end, kemudian front end. Di sini kita juga mendevelop game, yang mana saat ini gamenya udah mau rilis di Epic Games gitu ya. Aku mungkin nggak bisa cerita banyak soal gamenya karena nanti nunggu rilis aja gitu ya. Cuman teman-teman kalau misalkan banyak atau sering main game dari Epic Games itu nanti cari aja game dari Algo Studio gitu ya. Dan klien kami untuk yang di divisi saya itu divisi atau departemen mobile dan web app. Kliennya lebih banyak itu ya untuk loyalty program semacam Backcraft, kemudian Lenovo, Philips. Jadi kita lebih berfokus untuk bagaimana meningkatkan aplikasi kemudian website mereka untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menjaga hubungan atau engagement dengan supplier mungkin atau distributor hingga end user seperti itu ya. Oke. Mungkin itu aja untuk perkenalannya ya. Kita lanjut mungkin aku bisa mention sedikit soal interaksi manusia komputer gitu ya. Nah, di sini aku pengen sharing soal apa ya? Kalau dari beberapa sumber yang aku baca itu interaksi manusia komputer yang ada hubungannya dengan industri ya. Itu adalah desain disiplin. Kalau teman-teman mungkin di perkuliahan itu lebih belajar mengenai akademik disiplin gitu ya, bagaimana interaksi antara manusia dengan teknologi atau komputer itu kan ada banyak ya branch-nya.
misalkan dari psikologi, kemudian matematika, ada apa ya misalnya ergonomi gitu kan. Nah, semua bidang ilmu itu melebur menjadi satu yang namanya interaksi manusia komputer. Nah, kalau dari desain disiplin itu adalah tujuannya yaitu mendesain teknologi yang tepat guna untuk manusia. Nah, inilah dasarnya nanti untuk menjadi suatu UI atau UX design. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini, jadi evolusi UX design itu awalnya memang benar dari HCI atau Human Computer Interaction, atau yang sedang teman-teman saat ini pelajari yaitu interaksi manusia komputer di bahasa Indonesianya. Ya, HCI adalah pelopor desain UX. Nah, bedanya untuk di UX design ini kita lebih fokus ke psikologi, kemudian teknologi tentunya, dan perancangan desain. Sebenarnya hanya tiga ini aja ya, tiga elemen ini yang menjadi utama di bidang UX design itu sendiri. Kemudian praktisi HCI atau IMK itu cenderung lebih fokus secara akademis ya, karena mereka itu lebih sering untuk membuat riset, kemudian penelitian, menerbitkan beberapa jurnal yang nantinya itu bisa menjadi referensi oleh para UI UX designer gitu. Contohnya teman-teman, misalkan teman-teman mau mendesain dialog gitu ya, dialog konfirmasi atau dialog warning. Ini ada tombol close di aplikasi atau website. Kemudian biasanya di sini kan ada title gitu ya. Sini ada deskripsi, kemudian ada 2 tombol gitu ya, biasanya. Tombol yes atau no. Nah, dengan adanya bantuan dari HCI, riset-risetnya itu, kita bisa jadi tahu, kira-kira tombol OK itu lebih baik ditaruh di sebelah mana, di sebelah kanan atau kiri. Nah, itu ada alasannya, kemudian ada risetnya karena berhubungan dengan psikologi manusia. Seperti itu. Sebaliknya, desainer UI dan UX itu hampir selalu berfokus pada industri. Ya. Nah, maka dari itu, aku ngerasa sangat cocok gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada kuliah tamu yang benar-benar menjelaskan spesifik mengenai UI UX, karena memang fokus utamanya adalah di bidang industri. Seperti itu. Nah, kita mulai masuk di bidang desain ya, teman-teman. Di sini aku pengen bahas soal mindset desain. Jadi mungkin teman-teman awalnya itu melihat desain itu hanya sesuatu yang terbatas antara visual, kemudian mungkin estetika gitu ya, atau yang menurut kalian saja bagus gitu, asumsi. Benar seperti yang Bu Maya mention tadi, kita itu ketika mendesain sesuatu itu nggak boleh berdasarkan asumsi gitu ya. Kalau ketiga elemen ini teman-teman mau simpulkan, itu sebenarnya dia adalah art gitu. Nah, art ini tidak sama dengan desain. Begitu. Nah, kemudian apa itu sih desain? Nah, desain itu adalah perencanaan untuk membuat keputusan kreatif berdasarkan target pengguna untuk memenuhi tujuan gitu. Jadi kita nggak semata-mata kita harus ada argumennya, argumentasinya kita harus berdasar. Yang paling penting sih ini, kita harus memenuhi tujuan pengguna. Itu adalah tujuan dari desain gitu ya. Nah, di desain itu sendiri ada tiga use ya. Yang pertama itu useful, di mana desain itu harus berfungsi ya, atau dapat melakukan sesuatu. Kemudian usable, itu bisa secara mudah untuk melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu dengan benar. Dan yang ketiga ini use, atau bisa diakses, bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Kalau misalkan teman-teman nih bikin aplikasi atau website, teman-teman udah memberikan button-button interaksinya, sehingga
si sistem itu bisa melakukan sesuatu, oke lah. Kemudian teman-teman, seberapa mudah sih sistem itu melakukan sesuatu gitu ya, melakukan sebuah task ya dengan benar gitu, misalkan. Kemudian pada akhirnya ternyata nih nggak ada yang mau pakai. Nah, kenapa? Pasti kan teman-teman bingung. Nah, di sini ada peran yang namanya riset ya, riset user lebih tepatnya. Jadi di sini nanti kita ada beberapa metodologi yang menyesuaikan dengan kemampuan kita dan perusahaan itu agar bisa apa ya istilahnya, meriset bagaimana user goal, tujuan user, kemudian business goal, segmentasi usernya juga, gitu ya. Sehingga apa yang sudah kita desain itu bisa sesuai dengan end usernya, begitu ya teman-teman. Lalu kita masuk di UI UX, ya. Aku percaya pasti teman-teman sering menemukan analogi seperti ini ya. Analogi dua botol kecap atau sambal ini. Dua botol sambal lah kita sebutnya. Nah, yang pertama ini tentunya adalah UI, kemudian ini adalah UX. Nah, kenapa? Ya karena memang UI itu fokusnya hanya bagaimana si suatu teknologi itu bisa melaksanakan sebuah task. Nah, dalam menjalankan sebuah task atau tugas ya, kalau teman-teman belum tahu. Nah, fungsi dari botol ini apa sih? Fungsi utamanya adalah sebagai wadah sambal gitu ya. Itu aja kan. UI kan hanya sebatas itu aja. Nah, kalau UX itu solving the problem. Misalkan kalau teman-teman hanya pakai botol seperti ini, kalau misalkan sambalnya tinggal dikit gitu ya, teman-teman bakal susah untuk mengeluarkan sambal itu gitu, karena stuck di bawah. Nah, dengan adanya problem seperti itu, untuk memudahkan user, maka diredesain packaging-nya menjadi bentuk seperti ini. Jadi user nggak perlu susah payah untuk mengeluarkan isi sambal itu. Begitu teman-teman. Ya, di sini antarmuka pengguna atau UI adalah menghubungkan pengguna ke teknologi. Ya, jadi sebatas menghubungkan pengguna ke teknologi. Kemudian untuk pengalaman pengguna atau UX itu mencakup seluruh pengalaman pengguna ya, seluruh pengalaman pengguna. Ketika menggunakan suatu produk, gitu. Apakah pengalamannya positif, apakah pengalamannya negatif. Nah, sebenarnya kita sebagai UX designer fokusnya juga membuat pengalaman pengguna bukan hanya sekedar pengalaman aja, tapi yang positif begitu. Ya, selanjutnya kita lebih detail di pengertian UI gitu ya. Kalau UI itu konsep di belakangnya adalah komunikasi ya. Agar bisa melakukan tugas-tugas tertentu dan interface itu merupakan bentuk interaksi antara user dengan produk. Jadi teman-teman kalau memikirkan sebuah UI itu pikirkan teman-teman berkomunikasi dengan selayaknya orang biasa gitu ya. Ketika teman-teman terlalu banyak basa-basi, tentu lawan bicara kita kan males kan akhirnya. Ini ngomong apa sih nggak jelas, nggak langsung pada intinya gitu ya. Apalagi kalau orang mau pinjam duit itu kan pasti banyak ya basa-basinya gitu, dan orang yang mau dipinjemin duit itu bakal ngerasa males gitu. Sebenarnya nggak apa-apa basa-basi, cuman jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak basa-basi lah intinya, langsung pada intinya gitu. Kemudian desain antarmuka itu bukanlah seni visual atau subjektif ya, seperti yang aku mention tadi. Desain antarmuka itu bukan sesuatu yang subjektif, bukan berdasarkan asumsi, melainkan keterampilan komunikasi objektif ya, yang berprinsip untuk menjelaskan tugas kepada pengguna gitu. Nah, kenapa bukan seni visual ya? Karena Siri ini, teman-teman kalau pasti tahu ya Siri ya, itu kan nggak ada tampilannya secara visual ya. Tapi kenapa dia bisa berkomunikasi dengan manusia? Ya karena adanya interface gitu sebagai penjembatan agar si user itu bisa berbicara dengan Siri.
Nah, lalu ketika teman-teman mendesain sebuah UI, itu selalu pikirkan pertanyaan ini, apa yang kamu coba komunikasikan, gitu ya? Apa yang dicoba? Karena masing-masing komponen yang ada di website ataupun di aplikasi itu sejatinya ya alat untuk komunikasi, gitu ya. Misalkan nih teman-teman mau bikin sistem e-learning, gitu ya, di mana ada kuis. Pertanyaannya itu hanya boleh diisi dengan satu jawaban yang paling tepat. Maka yang paling cocok, maka menggunakan radio buttons atau checkbox. Yang pastikan ini radio buttons, gitu ya. Ya sesimpel itu. Jadi jadi awal mulanya itu teman-teman harus menjawab pertanyaan ini. Apa yang kamu coba untuk komunikasikan, gitu ya. Lalu UI juga adalah komunikasi yang efektif. Seperti contohnya ini. UI itu harus useful, relevant, necessary, atau dalam kata lain cukup pada porsinya, gitu ya, atau sesuai porsi. Contohnya ini, apa yang salah teman-teman? Ini kan ada tombol add note, kemudian di bawahnya ada penjelasan. Nah ini kan udah jelas-jelas bentuk kata perintah, gitu ya, tambahkan note. Tapi kenapa di bawahnya masih ada penjelasan klik tombol add note untuk menambahkan note? Nah ini kan sebenarnya nggak perlu. Seperti itu, jadi sesuai porsinya aja. Kemudian, UI itu juga harus clear dan natural, jelas dan juga alami, gitu ya. Jangan sampai teman-teman ada jargon-jargon atau singkatan-singkatan yang sebenarnya user itu nggak tahu, tapi teman-teman cuman tampilin gitu aja tanpa ada kepanjangannya. Itu jangan sampai seperti itu, karena akan menyebabkan user itu bingung. Kecuali untuk jargon-jargon yang udah universal, kayak contohnya KTP atau KK itu baru boleh. Selanjutnya, jadi UI itu juga harus spesifik dan eksplisit ya. Di antara dua contoh ini, itu yang atas adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena si interface itu hanya menyebutkan errornya aja, invalid address. Nah, yang benar itu seperti apa? Ketika ada penyebabnya, kemudian user itu sebenarnya harus melakukan apa selanjutnya? Harus melakukan apa setelah terjadi error? Gitu ya. Nah, ini yang benar. Karena ini adalah apa yang harus dilakukan oleh user selanjutnya, begitu. Kemudian UI itu harus concise dan efisien, gitu ya. Seperti contohnya ini, kita sebagai UI designer harus bisa mengerti kira-kira informasi apa saja sih yang user itu perlu tahu, gitu. Jangan sampai melebih-lebihkan informasi yang sebenarnya user itu nggak terlalu butuh ya. Seperti contohnya ini. Kita sajikan aja beberapa informasi yang menjadi intinya. Kemudian jika user ingin melihat detailnya atau membaca detailnya, maka kita siapkan shortcut seperti lihat semua atau more di contoh ini, gitu ya. Karena kalau aku baca sebagai persepsi user ya, psikologi user itu nggak suka membaca, nggak suka membaca secara spesifik, tetapi user itu melakukan scanning ya, jadi memfilter apa informasi yang dia butuhkan, gitu. Seperti itu. Selanjutnya, UI harus menginspirasi confidence. Jadi, membuat user itu terinspirasi dan juga percaya diri ya. Jangan sampai ada overwarn atau banyak warning seperti contoh ini. Kita ambil contoh yang pertama ini ya. Using this social network may result in wasting hours of your time. Ya, orang juga tahu. Kalau misalkan pakai social network kebanyakan atau terlalu lama itu akan membuang waktu. Nah, warning-warning seperti ini tuh aku harap teman-teman bisa hindari ya. Kita hanya menampilkan warning yang bersifat urgent. Kemudian jika user nggak aware dengan warning itu atau nggak sadar dengan warning itu akan menyebabkan
user goal yang tidak bisa tercapai, itu baru teman-teman bisa menampilkan warning, begitu ya. Selanjutnya, timely, ya. Contohnya, kalau misalkan teman-teman melakukan aktivitas copying file atau mengcopy berkas gitu ya. Misalkan nih, ini status bar. Ngopi berkas misalkan udah 85%. Nah, tapi pas di tengah-tengah, teman-teman ternyata itu nih, gagal nih ngopi filenya. Kenapa? Karena ternyata disknya itu nggak cukup. Nah, jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Kalau seperti ini kan, jadi user itu sudah menghabiskan waktu dari awal, menunggu dia berharap untuk bisa melakukan copy file, tapi ternyata gagal gitu. Jadi sebaiknya user dari awal itu sudah tahu bahwasanya dia itu di space-nya itu kurang, jadi nggak perlu menunggu sekian lama. Seperti itu. Lalu UI juga harus memiliki personality dan tone yang baik, gitu ya. Seperti ini contohnya. Jangan sampai teman-teman memasukkan kata-kata yang bersifatnya sensitif, ini ya, kemudian ngegas gitu, kayak gini. Sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk tanda baca, tanda seru ini biasanya sering dipakai untuk sesuatu yang bersifat positif atau menggembirakan ya, bukan hal-hal yang muncul di error gini. Jadi misalkan, selamat, Anda mendapatkan benefit sebesar 50.000. Nah, itu baru teman-teman pakai yang namanya tanda baca seru, ini nggak masalah gitu. Kemudian, UI juga seharusnya jarang untuk menginterupsi user atau mengganggu user. Kalau contohnya ini, downloading internet image can expose your address. Ini kan sebenarnya concern-nya itu si UI pengen memberitahu user bahwasanya ini ada security concern gitu ya, untuk security. Tapi kalau hal-hal seperti ini muncul terus-menerus, nah itu user akan gampang untuk terdistraksi gitu ya, atau terganggu. Nah, kemudian untuk mencapai suatu UI design yang baik gitu ya, harus ada yang namanya prinsip visual design gitu. Visual design di sini itu berfokus pada estetika yang berhubungan dengan gambar, warna, font, elemen lainnya gitu ya, secara strategis. Kemudian tujuannya adalah membangun kepercayaan, building trust kepada customer, pada sebuah brand gitu. Teman-teman kalau misalkan sudah bisa berkomunikasi, ya kan, udah ada tombolnya, tapi kalau misalkan penempatan atau layouting-nya itu berantakan, ya udah user itu nggak bakal percaya sama teman-teman gitu kan. Contohnya nih, ketika ada website penipuan gitu ya, teman-teman kan pasti pernah ya, yang namanya mengunjungi website penipuan, itu kan beda dengan website-website yang resmi. Cenderung kalau website penipuan itu, mereka layouting-nya nggak jelas gitu ya, berantakan. Terus pakai apa yang namanya, pokoknya mereka itu nggak ngerti prinsip-prinsip desain, prinsip-prinsip visual design, mereka hanya tempel gitu ya, dan mengharapkan sesuatu yang menyesatkan user gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengatur layout desain teman-teman itu secara rapi dan bagus gitu ya, secara estetika gitu. Nah, di sini mungkin aku jelaskan secara big picture-nya aja atau secara umumnya aja. Jadi visual design itu ada 4 elemen ya, CREP namanya. Ini kontras, kemudian repetition, ini alignment, dan proximity gitu. Selanjutnya mungkin bisa tak jelaskan secara sekilas gitu ya, mengenai kontras. Nah, kontras ini itu desainer harus menggunakan warna, ketebalan, dan ukuran gitu untuk menciptakan kontras gitu ya. Jadi dengan adanya kontras ini teman-teman bakal tahu nih informasi apa yang menjadi prioritas. Kalau teman-teman melihat struktur shape atau struktur bentuk seperti ini, yang pasti yang pertama teman-teman lihat adalah bidang yang paling besar ini kan. Kemudian setelah itu yang ini, baru yang kecil. Ya kenapa? Karena kita mata kita itu terlatih untuk melihat kontras begitu ya.
Lalu ada repetition. Repetition itu untuk mengikat objek atau gambar menjadi satu gitu. Jadi ketika ada atribut atau elemen yang jenisnya sama, itu teman-teman bisa gunakan repetition agar user itu bisa tahu bahwasanya gambar itu menjadi satu. Lalu ada alignment. Nah, alignment ini fungsinya itu untuk menunjukkan keteraturan ya. Kalau dari bentuk seperti ini, meskipun shape-nya berbeda-beda, tapi kita bisa melihat bahwasanya bentuk ini sudah cukup rapi. Karena apa? Karena dia rata kiri gitu. Gitu ya. Alignment juga memudahkan user untuk misalkan nih ada teks banyak gitu ya. Teman-teman kalau nggak pakai alignment, pasti user malas membacanya karena teksnya itu nggak rapi, kemudian membuat mata itu cepat lelah, seperti itu. Lalu ada proximity. Ya. Proximity ini adalah menempatkan objek secara berdekatan atau berjauhan gitu ya. Tujuannya untuk menjaga keterhubungan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat bentuk di sini, itu teman-teman bisa menyimpulkan bahwasanya objek ini ada dua. Objek pertama, objek kedua gitu ya. Karena apa? Karena yang bulatan kecil itu berdekatan dengan bulatan yang besar, jadi dia itu seakan-akan menjadi satu gitu ya. Jadi ada garis seperti garis imajiner gitu, memisahkan. Ya, mungkin untuk UI sebatas itu aja ya teman-teman ya. Lalu bisa aku lanjutkan di mengenai UX. Gitu ya. Kalau tadi kita di UI fokus ke komunikasinya, nah di UX itu kita berfokus bagaimana komunikasi itu menjadi efektif gitu ya. Banyak orang hanya mengira bahwasanya UX itu hanya sebatas pengalaman pengguna, ya. Tapi sebenarnya ada banyak reason atau alasan bahwasanya UX itu melakukan proses, ya ada prosesnya. Proses namanya UX design proses, nanti akan aku jelaskan lebih rinci di sini. Apakah pengalaman pengguna yang baik adalah membuat pengguna senang? Nggak selalu ya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu bahwasanya tujuan UX itu menjadikan pengguna itu melakukan task secara efektif dan juga berkesan positif gitu. Kalau efektif dan juga kesan positif ini udah tercapai, maka pengguna merasa senang atau pengguna merasa nyaman itu sebagai bonus gitu ya. Nah, di sini aku bisa jelaskan mengenai UX design proses. Gitu. Sebenarnya aku mention bahwasanya UX itu adalah proses, ya, proses untuk mulai dari perencanaan, kemudian desain, kemudian penyempurnaan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman belajar nanti wordingnya agak sedikit berbeda, dan juga urutannya mungkin ada tambahan-tambahan gitu ya di antara ini itu apa. Tapi kalau dari aku sendiri sebagai pengalamanku sebagai UI UX designer, 3 proses ini udah mencakup semuanya gitu ya. Ini adalah best practice yang digunakan oleh perusahaan secara umum gitu. Ada perencanaan, desain, penyempurnaan. Nah, ini teman-teman nggak harus dari sini selesai gitu ya. Apabila ketika teman-teman berada di fase penyempurnaan, kemudian ternyata butuh revisi, ya udah teman-teman bisa balik ke step selanjutnya. Bisa balik ke perencanaan, atau bisa balik ke desain. Seperti itu. Nah, kita mulai di fase perencanaan ya. Jadi fase perencanaan ini, kita ya ada 3 main goals atau 3 tujuan. Yang pertama itu menyelaraskan user goals dan business goals. Kalau teman-teman lihat seperti contohnya YouTube gitu ya. YouTube itu kan user goal-nya adalah apa nih? User melihat video ya. Kemudian user bisa melihat iklan. Nah, kemudian business goal-nya apa? Business goal-nya itu sesuatu yang biasanya berkaitan dengan uang gitu ya, money. Bagaimana kita align antara user goal dengan business goal ya. Contohnya di sini apa yang dilakukan oleh YouTube adalah membuat algoritma rekomendasi.
Jadi ketika ada algoritma rekomendasi ini, maka user goal bisa tercapai dan juga menambahkan pendapatan bagi si YouTube itu. Begitu. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan penemuan dan kebutuhan. Penemuan dan kebutuhan ini kita bisa dapat dari klien ya. Dari klien atau dari real user. Kalau di Algo Studio sendiri, aku sering kalinya itu ya, dapat insight, penemuan, dan juga requirement itu dari klien. Kenapa? Karena mereka sudah tahu user mereka seperti apa. Mereka juga merupakan perusahaan-perusahaan yang udah lama gitu ya berkecimpung di bagian riset user gitu. Jadi mereka pasti tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh klien. Berbeda ketika kita membuat UX untuk produk yang baru gitu. Kita harus mulai dari riset user, kemudian kira-kira produk kita itu dipakai oleh rentang umur berapa gitu kan, perilaku usernya seperti apa. Nah, itu berbeda gitu. Kemudian ketika penemuan dan juga kebutuhan ini sudah tercapai gitu ya teman-teman, maka teman-teman tugas selanjutnya adalah membuat persona dan juga skenario. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi persona itu berisi informasi diri dari target user kita, ya kan? Informasi dirinya, age-nya berapa, umurnya, kemudian gendernya, cowok atau cewek, gitu ya, pekerjaannya apa. Kemudian di sini kita bisa lihat di bagian replica story ini, itu adalah skenario-nya. Jadi apa yang keseharian yang dilalui oleh user itu yang berkenaan dengan produk yang pengen kita develop gitu. Misalkan nih, kita pengen develop sesuatu seperti Spotify gitu ya. Kita kan harus tahu perilaku usernya itu seperti apa. Dia dari pagi sampai malam itu mendengarkan musik berapa kali gitu kan kita harus tahu. Nah, dengan adanya persona ini sebenarnya bukan real user ya. Kita persona itu adalah user palsu atau pemodelan user yang mana memudahkan kita untuk merumuskan ide-ide gitu. Jadi di tim desain itu kita nggak abstrak ya, kita punya referensi yang namanya persona. Kita bikin aja persona 3-5 gitu ya, yang setiap persona itu mempresentasikan masing-masing segmentasi atau target user gitu. Gitu. Kemudian ketika sudah ada persona, kita di tim desain ketika merumuskan sesuatu itu sudah ada acuannya gitu. Ketika kita melakukan brainstorming ya untuk menghasilkan ide. Jadi masing-masing dari tim itu misalkan untuk mengemukakan pendapat atau mengemukakan sebuah ide itu berdasarkan persona. Loh, ini nggak cocok. Karena apa argumentasinya? Karena persona itu seperti ini. Nah, itu baru brainstorming yang jelas gitu ya. Karena berdasarkan dengan persona itu tadi atau skenario. Kemudian sketching. Nah, sketching ini adalah satu cara untuk menghasilkan banyak ide. Banyak ide gitu ya. Teman-teman, ketika dihadapkan pada suatu brainstorming, itu sebisa mungkin untuk menghasilkan banyak ide ya. Karena dengan adanya banyak ide, kita bisa melihat ide yang paling best, yang paling berdampak itu yang mana gitu. Karena kita nggak mungkin, takutnya kalau kita pakai cuman satu ide aja, itu kita mengagung-agungkan ide tersebut gitu. Kita nggak akan tahu alternatif-alternatif lain gitu ya. Seperti ini contohnya sketching. Jadi teman-teman cuman butuh secari kertas atau bisa dilakukan di papan tulis. Kemudian kira-kira ide-ide apa yang dirumuskan di brainstorming itu diimplementasikan di media kertas, ya kan, secara cepat gitu. Kemudian ketika sudah ada satu ide yang paling sesuai gitu ya, maka teman-teman sudah bisa melakukan yang namanya prototyping gitu. Nah, lebih jelasnya prototyping itu seperti ini. Misalkan nih, ketika kita udah dapat ide misalkan untuk
user checkout gitu ya. User checkout atau user bisa melihat suatu produk. Nah, ini kan contohnya user bisa melihat suatu produk gitu. Nah, di situ teman-teman bisa melihat interaksinya dari halaman per halaman gitu ya. Yang sudah dirumuskan tadi itu seperti apa. Nah, ini ya contohnya. Nah, 3 level dari suatu prototipe itu ya, itu ada 3. Yang pertama low, kemudian medium, high. Nah, ini tergantung lagi ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa membuat prototipe dengan apa ya, dengan gambarannya sederhana seperti ini ya semakin bagus gitu. Kecuali kalau teman-teman mau kesulitan untuk memvisualisasikan ide, maka teman-teman bisa naik ke tingkat berikutnya gitu. Untuk desain yang lebih baik. Jika masih kurang, teman-teman bisa naik ke level yang berikutnya. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir nih, yang terakhir itu fase penyempurnaan. Ya. Jadi kalau aku simpulkan di sini, untuk fase penyempurnaan itu ada 2 ya. Yang pertama, evaluasi berbasis pengguna, lalu ada evaluasi berbasis expert. Sebenarnya ini ada banyak sekali contoh fase-fasenya, tetapi yang paling sering digunakan adalah 2 ini. Ketika teman-teman menggunakan evaluasi berbasis pengguna, ya kan, teman-teman itu berhadapan dengan real user. Nah, kalau teman-teman evaluasinya berbasis expert, maka teman-teman dihadapkan dengan ahli gitu ya. Ahli yang mewakili real user ini, begitu. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini. Ini adalah contoh ketika evaluasi itu ya, evaluasi usability testing ya. Entah ini adalah seorang expert atau pengguna, dia biasanya melakukan usability testing ini. Nah, tujuannya apa? Ketika sudah ada prototipe, kita udah siap nih dievaluasi oleh user. Apakah ada feedback, apakah ada kekurangan, apakah user itu merasakan kurang nyaman ketika menggunakan prototipe kita, gitu ya. Itu hasil-hasil dari apa yang sudah dievaluasi itu akan menjadi bahan untuk revisi, gitu ya. Untuk revisi, kemudian kita bisa rumuskan lagi gimana ide yang lebih bagus, gitu ya. Semacam itu. Lalu untuk UI UX tools di sini yang sering aku pakai itu ya, kalau nggak Figma juga XD gitu. Tapi kalau teman-teman sebagai beginner mau mulai untuk belajar UI UX, aku sarankan pakai XD nih ya, karena simple, nggak ribet, kemudian free ya. Kecuali kalau teman-teman udah di tahap intermediate atau expert di bidang UI UX, teman-teman bisa pakai Figma atau Sketch ini. Karena kalau lebih dari 1 pengguna itu dia berbayar gitu ya. Kemudian untuk membuat sketsa ya, membuat sketsa atau wireframe itu ada tools-nya sendiri yang lebih gampang untuk drag and drop. Salah satu contohnya adalah Balsamiq ini. Kemudian ketika teman-teman mau melakukan brainstorming gitu ya, teman-teman mungkin ketika kerja atau ketemuan kita gampang ya melakukan meeting gitu ya. Kita tinggal siapkan sticky notes, kemudian papan untuk mengenerate idea kita. Tapi kalau misalkan di kondisi WFH seperti sekarang gitu ya, teman-teman bisa pakai yang namanya aplikasi Miro. Ini contohnya Miro untuk aktivitas brainstorming gitu ya, card sorting. Gitu. Nah, aku kebanyakan dapat referensinya dari UI communication ini karena di sini teman-teman bisa dapat UI, UX dan juga desain prosesnya. Kemudian untuk sprint ini teman-teman ketika pengen lebih tahu soal brainstorming ya, ini buku sangat cocok sekali karena teman-teman bisa membuat perencanaan hingga prototipe itu hanya dalam waktu 5 hari gitu ya. Kemudian ketika teman-teman pengen lebih fokus ke UI, pengen belajar soal warna, kemudian garis, bentuk, dan juga prinsip CREP tadi, itu teman-teman bisa baca buku ini gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi memang sebagai UI UX designer itu kita nggak bisa
apa ya, kita nggak cuman praktek aja, kita harus banyak baca karena di situ ada banyak rumusan dari para interaksi manusia komputer ya, para penelitinya itu. Juga teman-teman bakal dapat banyak insight dari situ atau inspirasi dari buku-buku tersebut gitu ya. Oke, untuk materinya mungkin seperti ini aja ya. Untuk pengalaman pengguna, pengalaman bekerja sebagai UI UX designer ini gimana Pak Angga? Apakah saya ceritakan atau teman-teman sambil bertanya begitu? Oke, mungkin sambil bertanya saja Mas Andra. Sebenarnya teman-teman juga enggak sabar ini mau bertanya. Baik, silakan. Oke, siap, terima kasih. Kalau ingin bertanya silakan raise hand saja. Kalau ada kendala mic-nya yang nggak bisa atau nggak bisa dinyalakan kameranya bisa di chat. Tadi Mas Andra sudah menjelaskan cukup simple dan komprehensif ya tentang apa itu UI UX designer. Dia juga menjelaskan apa bedanya UI design sama visual design dan di mana penekanannya adalah user goal. Beliau juga memberikan framework sederhana tentang proses mendesain sebuah UX. Tadi sangat menarik analoginya. Kalau tadi Mas Andra bilang ada sambal kecap, secara estetik itu hadap ke atas, tapi secara penggunaannya itu hadapnya ke bawah gitu loh. Itu. Monggo, silahkan saya persilahkan untuk ya Hanif, saudara Hanif. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Andra, saya mau bertanya. Saya kan sempat kayak coba bikin gitu ya, pakai aplikasi XD. Tapi kok kayak XD-nya itu kayak sering error-erroran gitu ya, Mas. Kadang kayak kalau udah lama nggak dipakai gitu, pas dibuka lagi, jadi nggak selesai gitu. Jadi kayak mau bikin lagi itu jadi kayak males gitu, Mas. Karena error lagi. Terus selama agak bisa. Terus selama nggak dipakai error lagi gitu. Itu kenapa ya, Mas ya? Oke, aku jawab ya. Jadi memang kalau aku juga ngerasain seperti itu ya, Mas Hanif ya. Jadi ketika aku awal itu pakai XD itu sering kali crash. Kemudian aku cari-cari di forum itu kenapa? Ya karena mungkin XD itu kan project sampingannya Adobe gitu ya. Jadi jarang untuk diperhatikan, jarang untuk di maintenance gitu. Tapi mungkin kedepannya XD menjadi lebih apa ya namanya? Lebih bug free atau nggak ada bug karena mungkin XD ini akan diseriusi oleh Adobe sehingga isunya sih nanti kedepannya bakal berbayar gitu ya. Memang aku juga sering mengalami seperti itu, XD-nya crash atau segala macam, makanya aku akhirnya pindah ke Figma ya. Udah pernah coba Figma, Mas Hanif? Sudah, Mas. Cuman masih kayak adaptasi lagi gitu sama fundamentalnya. Oh iya. Ya kalau Figma itu lebih enak sih, lebih gampang. Kita kalau nyerahin desain ke developer gitu kan, kita tinggal invite, kemudian developer itu bisa lihat kode CSS-nya seperti itu, lebih mudah lah. Dan kalau ketimbang XD, aku lebih prefer pakai Figma ya, karena itu tadi ada beberapa crash, error dan segala macam. Gitu. Baik, gimana Mas Hanif sudah? Kalau mau tanya lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya sudah. Silakan Mas Alif Irhas, silakan. Saya ingin bertanya apakah ilmu dari UI dan UX itu bisa diterapkan di logo desain? Ya, udah begitu aja. Oke, monggo Mas Andra langsung ditanggapi. Oke. Jadi untuk logo desain itu aku itu ya, bukan bidangku ya. Tapi kalau bagaimana prinsip-prinsip UI UX itu tentu nggak cocok karena kalau setauku logo itu kan kita harus tahu nih, kita harus berfokus ke branding dari suatu company atau suatu organisasi gitu ya. Berbeda kalau dengan UI UX karena fokusnya UI UX itu kan kita bagaimana menciptakan teknologi agar bisa digunakan secara efektif oleh pengguna. Nah, kalau Mas
Mas Alif mau mungkin beberapa prinsip yang bisa digunakan yaitu tadi di visual design, karena visual design itu masuk di banyak bidang desain seperti UI UX, kemudian logo desain juga Mas Alif bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip visual design. Jadi intinya Mas Alif bisa ambil beberapa dari visual design, tapi untuk UI UX aku rasa kurang sesuai ya, karena itu bukan bidang yang sama seperti itu. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Untuk Mas Hanif sama Mas Alif, saya berikan reward. Silakan dipilih temannya yang sampai nanti sesi berakhir itu tidak nyalakan video, silakan ditunjuk untuk memberikan kesimpulan. Waktunya masih panjang untuk memilih, silakan istikharah dulu. Yang lain? Jadi yang dijelaskan oleh Mas Andra sudah jelas ya. Jadi UI design itu adalah bagian dari visual design. Jadi kalau kita punya bulatan penuh itu visual design, UI design ada di dalamnya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari chat. Kalau yang lain mau tanya silakan raise hand saja, di unmute mic-nya. Ini dari Derby Senja, Khairullah Fazli. Kebetulan private ke saya, Mas. Saya ingin bertanya untuk tools UI UX design, apakah ada tools yang free yang bisa digunakan untuk sistem operasi Linux? Sepertinya ini Linux user ini. Karena tools seperti Adobe XD itu mudah, tapi tidak tersedia di Linux. Monggo Mas Andra untuk bisa ditanggapi mungkin. Kalau untuk Linux aku masih kurang paham ya, masih kurang tahu. Soalnya aku bukan Linux user gitu. Kalau Sketch itu di iOS sepertinya. Ya. Atau ya. Aku kurang tahu sih untuk yang di Linux itu seperti apa. Siap. Kalau di Linux mungkin bisa coba di Inkscape atau GIMP. Oh iya, Inkscape itu ya. Inkscape ya, pernah dengar. Oke. Yang lain? Sudah cukup terjawab ya, Derby Senja. Yang lain silakan raise hand. Kalau ada yang ditanyakan, mumpung ada Mas Andra, kalian bisa tanya langsung kepada praktisinya ini. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke, silakan. Kenapa ya Pak, sekarang desain-desain sekarang itu lebih cenderung ke solid color? Monggo dijawab. Oke. Kenapa Mas Andra kalau desain saat ini tuh lebih bermain warna solid seperti itu? Solid color ya. Mungkin bisa lebih spesifik lagi solid color seperti apa? Apakah hubungannya dengan file design atau bagaimana? Di bagian ini Pak, web design gitu loh Pak. Kan sering kalau sekarang ini kan lagi zaman-zamannya itu Pak, solid color gitu. Kenapa ya kok pada pakai gitu ya? Apa ngikutin website-website lain gitu? Sebenarnya kalau soal trend desain itu ya teman-teman, kalau trend desain itu biasanya awal mulanya dari para desainer yang eksperimen gitu ya, seperti di Dribble, kemudian di Behance gitu ya. Ketika para desainer itu misalkan ada suatu desain yang udah bagus nih atau menjadi desain yang viral, nah, maka para desainer itu akan mencoba-coba style dari desain yang viral itu tadi. Nah, ketika desain itu viral, kemudian cocok dengan kebutuhan dunia saat ini gitu ya, maka akan menjadi tren desain seperti itu. Kalau solid color, aku rasa karena memang saat ini itu ya, desain-desain itu menjadi lebih simple dengan solid color. Jadi kita nggak banyak main ingredients atau seperti polymorphism gitu ya. Kita kan biasanya tahu seperti di iOS dulu itu kan icon-iconnya menyerupai benda-benda yang di kehidupan sehari-hari kita. Nah sekarang kan icon-iconnya menjadi lebih flat, menjadi lebih solid seperti itu. Gitu sih. Apakah menjawab, Mas Arden? Baik Pak, menjawab Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan langsung raise hand dan unmute saja. Ini yang belum makan coba di react jempol.
Tadi ada jeda kan? Nah, ini ada yang PM ke saya, Saudara Bintang Putra, Mas Bintang Putra, silahkan. Kalau tanya langsung di everyone ya, kalau mau tanya di chat, biar teman-teman yang lain juga bisa baca, Mas Ardan juga bisa membaca. Ada 2, Mas. Mungkin saya bacakan yang dari chat dulu. Yang pertama dari Bintang Putra. Bagaimana memilih atribut desain seperti font atau warna yang sesuai dengan desain yang kita buat? Memilih bagaimana atribut ya? Atributnya seperti warna dan font yang sesuai dengan konsep desain yang kita buat. Oke. Untuk pemilihan itu sebenarnya teman-teman itu ya kembali lagi ke bacaan teman-teman masing-masing. Ketika teman-teman banyak baca, kemudian melihat problemnya itu seperti apa sih? Kalau misalkan teman-teman mau bikin aplikasi untuk makan gitu ya, untuk pesan makanan, maka teman-teman harus dominan warna merah. Itu kenapa alasannya? Kalau setauku warna merah itu karena bisa menggugah selera si user gitu ya. Contohnya nih, contoh yang paling gampang ketika teman-teman pakai Gojek gitu kan. Kan ada tuh 4 pilihan, GoRide, GoFood, kemudian dan lain sebagainya, aku nggak apa ya. Tapi yang aku garis bawahi di sini untuk GoFood itu kan ikonnya warna merah ya. Nah, kenapa warna merah? Nah, itu sebenarnya ada alasan psikologi di balik itu. Kemudian untuk pemilihan typeface atau font itu kan ada serif sama sans serif. Nah, teman-teman harus bisa tahu nih kegunaannya, apakah serif itu lebih cocok untuk formal, apakah sans serif itu lebih cocok untuk informal, seperti itu. Jadi semua desain itu sebenarnya ada tujuannya, ada alasan di balik itu, kemudian ada riset-risetnya juga, gitu ya. Oke, intinya adalah ada pemilihan, ada alasan di balik kita memilih font dan warnanya tadi. Oke, selanjutnya untuk dari Saudara Hendy Setiawan, Pak, gimana caranya agar desain kita itu agar dapat diimplement, benar-benar bisa diimplement sama front end? Biasanya kan UI UX kan kerjasamanya sama front end. Iya. Ini pertanyaan siapa, Pak? Angga? Mas Hendy Setiawan. Oke, Mas Hendy Setiawan. Ini pertanyaan yang bagus banget ya. Aku pernah nulis artikel, teman-teman mungkin bisa kunjungi di community.agustudio.net. Di situ ada banyak artikel yang ditulis oleh para employee dari Agus Studio ya. Salah satunya adalah mengenai topik ini, topik yang bagaimana desain kita itu bisa diimplementasi oleh si developer gitu ya. Nah, yang agar bisa diimplementasi tentunya kita yang pertama harus dilakukan itu harus mengerti bahasa-bahasanya developer gitu ya. Ya. Gitu. Jadi misalkan kita harus tahu API itu apa, kemudian harus tahu basic-basic CSS gitu ya kalau teman-teman mau mendesain website, supaya kita ketika kita berbicara dengan developer itu nggak miskonsepsi gitu. Kadang-kadang ada istilah-istilah desain yang nggak inline atau nggak sesuai dengan istilah-istilah para programmer gitu. Yang pertama itu soal bahasa. Kemudian yang kedua, setelah kita mendesain itu kita harus sesuaikan juga dengan sebelum mendesain itu kita juga harus tahu sedikit banyak soal platform yang kita desain. Kita antara mendesain website dengan mendesain aplikasi itu tentu beda ya, karena di situ ada aturan-aturan yang cocok untuk diaplikasikan di website, kemudian cocok diaplikasikan di aplikasi seperti itu. Kemudian nih, ketika kita sudah menyesuaikan dengan platform gitu ya, yang harus dilakukan adalah kita konfirmasi ke developer. Jangan langsung lempar gitu. Kita udah selesai desain, lempar. Udah selesai desain, lempar. Nah, kita sebisa mungkin sebagai desainer itu harus menjadi pemandu dari para developer ini, front end. Ya, karena nggak semua desain yang kita bikin itu bisa diimplementasikan oleh si developer. Bisa aja karena si developer itu masih belum tahu teori-teorinya, atau developer itu kan ada tingkat-tingkatannya. Nah, kalau misalkan si developer itu masih sifatnya beginner, ya udah kita berarti jangan menyiapkan desain-desain yang kompleks atau terlalu susah dari segi
implementasinya si developer ini, begitu teman-teman. Itu sih. Apakah sudah menjawab, Mas Hendy? Tadi di chat. Monggo kalau mau bertanya, menanggapi. Kalau kurang puas silahkan tanya lagi. Assalamualaikum. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Itu kan dalam desain UI UX di website kan kadang kan ada yang menyertakan ilustrasi, font dan lain-lain ya, Pak. Itu kalau pas di website sekarang kan biasanya banyak kesamaan, Pak. Apakah itu harus menggunakan lisensi agar tidak bisa ada peniruan desain? Iya, terkait lisensi Mas Andra, kalau kita memakai resource yang macam-macam terus sama, gimana nanti kasusnya? Sebenarnya untuk teman-teman ketika memilih suatu aset gitu ya, aset yang kan ada tuh aset yang sifatnya free, ada yang sifatnya berbayar. Nah, kalau teman-teman pakai aset yang sifatnya free itu sebenarnya nggak masalah. Cuman kan mereka ada instruksi-instruksi yang harus kita implementasikan. Misalkan kalau kita pakai icon dari Flaticon gitu ya, contohnya, itu teman-teman harus kasih kredit ketika teman-teman upload misalnya di Google Play. Di deskripsinya itu kredit to Flaticon dengan penciptanya, usernya itu siapa gitu. Nah, kalau teman-teman pakai icon yang berbayar, ya udah teman-teman bakal aman sih. Kecuali kalau teman-teman punya berbayar kemudian ketahuan gitu ya, teman-teman bakal kena denda biasanya dari mereka. Ada kan waktu dekat-dekat ini kan ada yang viral tuh pakai icon atau ilustrasi gitu ya yang ternyata itu berbayar tapi dia pakai bajakannya gitu. Nah, nanti either teman-teman ketika ketahuan itu teman-teman ditanggung oleh perusahaan atau teman-teman harus bayar pakai uang teman-teman sendiri gitu ya. Maka benar-benar harus hati-hati sih soal free asset seperti itu. Gini, yang viral kemarin itu kan, Pak, kan memang punya dari perusahaan, Pak. Kan pastinya kita kan sebagai desainer UI UX kan harus dapat izin untuk nge-hostingnya ya, Pak, dari perusahaan. Tapi jika sudah perusahaan meng-ACC, tetapi ternyata kita sebagai desainer tidak membaca kredit dari icon itu, Pak. Kredit dari icon itu kita pasang tetap. Ternyata yang dari pihak yang memiliki icon meminta penalti. Apakah berhak sebagai desainer kita kan sudah melewati ACC nih, Pak? Apakah berhak jika perusahaan membebankan kepada kita, tapi kita minta balik untuk dibantu oleh perusahaan seperti itu, Pak? Kalau itu hubungannya sama kontrak kerjanya teman-teman ya, teman-teman. Itu apakah teman-teman nanti itu dikasih aset atau seperti apa, kemudian standar operating procedure-nya teman-teman itu seperti apa kalau mau pakai free asset gitu ya. Itu kan sudah diatur sebenarnya per masing-masing company itu seperti apa kebijakannya. Nah, kalau misalkan si company itu udah tertulis nih, kita bisa pakai ilustrasi tersebut gitu ya. Kemudian ketika ketahuan kalau pakai bajakan ya udah berarti kita kembalikan ke perusahaannya seperti itu karena udah tertulis di standar operating procedure gitu. Jangan mau teman-teman kalau misalkan kalau disuruh sama perusahaan ini pakai ilustrasi ini kamu cari yang bajakan gitu ya. Itu jangan mau teman-teman. Khususnya untuk produk-produk misalkan Photoshop, Illustrator itu teman-teman usahakan jangan pakai yang bajakan gitu ya. Gitu. Apalagi diinstal di komputernya komputernya kantor, terus kalau ketahuan maka itu akan diaudit dan menyebabkan kita mendapatkan sanksi itu. Kalau di Algo Studio syukurlah semua itu udah diatur ya. Kalau kita pakai aset yang free kita harus kredit, kemudian kalau kita mau pakai yang berbayar kita harus beli, benar-benar seperti itu. Gitu ya. Gimana? Sudah terjawab? Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya prioritaskan untuk yang mau bertanya langsung dulu ya, sebelum lanjut ke chat lagi. Saudara Iqbal Ihsanul Amal, monggo, Mas, bisa diutarakan. Mohon izin bertanya, apakah suara saya keluar, Pak? Oke, sudah. Jelas. Mohon izin, bagaimana cara mengatur ukuran font atau
menempatkan ukuran font ini berapa dan juga jenis fontnya apa biar terlihat bagus. Apakah ada referensi untuk mengatur itu atau tips-tipsnya mungkin? Terima kasih. Itu aja Mas Iqbal ya. Oke, kalau aku jawab, kalau soal ukuran font, kemudian margin padding-nya itu sebenarnya sudah ada standarnya sendiri. Misalkan teman-teman kalau mau pakai metode desain material desain dari Google gitu ya, teman-teman kan ada guidance-nya, ada dokumentasinya. Lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa search di Google, kata kuncinya itu UI kit for material design gitu. Jadi teman-teman tahu standar yang mereka gunakan itu seperti apa. Kalau pakai title itu ukurannya berapa gitu kan. Kalau pakai misalkan deskripsi teks itu ukuran fontnya berapa. Kemudian jarak margin padding-nya itu berapa, itu sudah ada semua sih. Kalau aku biasanya mengacu ke situ lebih amannya gitu. Nah, tapi nggak melulu kita harus stick dengan yang ada di UI kit. Kadang-kadang kita bisa memodifikasi UI kit itu tadi. Kalau misalkan kita menurut kita kurang kecil, ya karena itu bisa menyebabkan kontras yang lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Ya, kembali lagi ke platform sih. Kalau kecil itu jangan sampai kekecilan, kalau besar itu jangan sampai kebesaran, karena setiap platform itu punya batasan gitu ya. Kita kalau baca sesuatu dari aplikasi dengan kita membaca dari website itu pasti ukurannya berbeda gitu. Karena itu berhubungan dengan mata user gitu ya, kenyamanan juga. Seperti itu. Apakah menjawab Mas Iqbal? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, oke, kita lanjut ke chat dulu daripada chatnya tenggelam dan hilang. Dari saudara Erik Rizky. Kalau tadi analoginya botol kecap, sebenarnya yang paling mempengaruhi UI mempengaruhi UX atau berawal UX dulu nanti mempengaruhi UI. Seperti itu Mas Andra pertanyaannya. Oh gitu. Oke, jadi kalau menurut hierarkinya sebenarnya UI itu bagian dari UX ya. Gitu. Jadi UI itu kita fokusnya hanya ke komunikasi aja. Apakah sudah cocok dengan user gitu. Kita berdasarkan logik ya, berdasarkan logik komunikasi tentunya. Nah, kalau UX ini sebenarnya juga bisa disebabkan dengan UI yang bagus. Ketika UI yang bagus, itu akan menyebabkan experience yang positif. Ketika UI-nya jelek atau kurang bagus, maka UX-nya juga terpengaruh seperti itu. UX juga itu sih sebenarnya nggak terikat dengan UI juga. Misalkan kalau teman-teman mau nambah sesuatu yang sifatnya nggak wajib gitu di aplikasi gitu ya, yang nggak berhubungan dengan tujuan user, maka itu juga termasuk UX. Contohnya apa ya? Contohnya rating gitu, rating yang ada di Grab gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak memenuhi tujuan user itu untuk memesan makanan ketika di GrabFood. Tapi kenapa ada rating? Maka itu akan menyebabkan UX untuk para drivernya. Gitu. Oke, cukup jelas mungkin tadi untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya dari Muhammad Nuzuli Doi, bisa di-share Mas untuk referensi desain. Pak Andra biasanya dari mana lihatnya? Referensi desain ya. Referensi desain aku seringnya lihat di Dribbble atau di Behance. Tapi teman-teman kalau melihat desain itu kadang-kadang mereka juga desainnya juga ngawur gitu ya. Mereka desain itu hanya berdasarkan estetika aja, jadi kita harus benar-benar kritis ketika melihat suatu desain itu. Apakah desain itu sesuai? Apa sih alasan dibalik desain itu? Kalau misalkan desain itu ada ada story di belakangnya gitu ya, alasan-alasannya, kemudian skenario-nya, maka itu desain yang baik. Tapi ketika desain cuman ada visualnya aja, meskipun tampilannya bagus, tapi kalau nggak disertai dengan deskripsi, itu akan menjadi desain yang jelek gitu. Itu sih. Kalau aku nyari referensinya, yang pertama yang paling penting kalau visualnya udah bagus, kemudian si desainer itu punya deskripsi soal desain yang dia bikin, maka itu adalah biasanya
desain yang bagus gitu. Oke, cukup jelas saya rasa. Untuk yang dari chat ini tinggal satu, Mas Andra dari saudara Firman Wahyudi. Untuk cara riset user experience yang efektif tuh gimana sih, Mas? Oke, soal riset user ya. Soal kalau riset user ini itu sebenarnya kita sesuaikan kembali lagi ke perusahaan kita gitu. Kalau dalam kasus ini aku bekerja di Algo Studio, kliennya itu kan sudah mengerti nih, sudah melakukan riset sebelumnya, maka aku cuman dapat yang namanya deskripsi aja, kira-kira user yang aku hadapi itu seperti apa, cuman sebatas itu. Nah, untuk case atau kasus ketika teman-teman mau melakukan user research suatu produk yang baru gitu ya, itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu secara kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu mungkin teman-teman bisa dapat di materi kuliah berikutnya ya, karena ini lebih advance gitu sifatnya untuk user research. Ada dibagi dua, kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya kita sebar kuesioner gitu ya. Kita bikin daftar pertanyaan, kemudian yes atau no gitu biasanya, kemudian kita sebar. User akan menjawab sendiri. Nah, untuk kuesioner ini itu lebih cocok diaplikasikan untuk company-company yang lebih besar, yang besar sifatnya atau sudah dikenal. Contohnya itu Tokopedia, kemudian Shopee, itu pasti mereka menggunakan yang namanya user survey gitu ya. Kemudian untuk kualitatifnya mungkin teman-teman yang paling gampang itu ketika teman-teman nggak punya dana untuk melakukan survei atau terjun langsung ke lapangan, teman-teman bisa melakukan yang namanya competitor analysis. Nah, competitor analysis itu apa? Itu jadi teman-teman ketika pengen membuat produk misalkan freelance, aplikasi freelance gitu ya, maka teman-teman harus punya referensi kompetitor, misalkan 1000 Lancer atau 99 Design atau Fiverr gitu ya. Jadi teman-teman ambil beberapa elemen yang cocok untuk diaplikasikan di produknya teman-teman gitu. Seperti itu. Itu tadi jawaban dari Mas Andra. Jadi untuk testing UX nanti akan dipelajari nanti di akhir semester, ada usability testing sama user experience testing. Jadi sepertinya teman-teman tidak sabar ini kepingin dang-dang ujian sepertinya ya. Oke. Sebelum lanjut, saya mau intermezzo dulu. Sambil jika ada yang tanya, silakan raise hand dulu, nanti bisa di-unmute. Ada Mas Andra, yang beliau setiap hari berkecimpung di bidang desain, UI dan UX designer. Monggo silakan teman-teman. Boleh diceritakan Mas, awalnya bisa terjun di UI mana, UI UX designer mana, dan pengalamannya dan mungkin pengalamannya di-sharing dulu Mas, monggo. Ya, kalau awalnya aku terjun di UI UX itu karena memang suka sama desain ya, Mas Rangga. Suka sama desain, tapi aku dulu ya gitu, seperti beginner biasanya gitu. Aku hanya berdasarkan asumsi. Nah, pas aku magang di 24 Slides itu, yang benar-benar isinya para desainer, aku jadi ngerti nih, oh desain itu ternyata harus menjawab tujuan dari pengguna gitu ya. Kemudian setelah aku ngerti prinsip-prinsip desain, aku bikin portfolio, kemudian apply di beberapa perusahaan. Nah, mayoritas perusahaan itu juga ketika interview juga pasti menanyakan apa bedanya desain dengan art. Nah, itu teman-teman harus tahu. Kemudian setelah masuk, setelah keterima ya, dalam kasus ini aku alhamdulillah keterima di Algo Studio. Di situ harus banyak menggali informasi yang ada di perusahaan gitu. Kira-kira perusahaan ini desainnya itu lebih ke minimalis atau lebih ke complexity, seperti itu awal mulanya. Itu Mas Angga.
Oke, berawal dari senang desain dulu, nanti baru diperdalam pengalamannya, ilmunya, dan lain sebagainya. Iya. Ya, sambil masih ada waktu berapa menit ini? 15 menit. Silakan teman-teman kalau mau tanya bisa langsung raise hand atau bisa tulis di chat dulu. Boleh tanya lagi, Pak? Oke, silakan. Ya. Ini tentang pengalaman pribadi, Pak. Kan saya awal-awal di dunia desain itu kan pertama hanya desain logo ya. Sekarang kan sudah masuk desain branding. Tetapi pada saat saya ada suatu suatu company pernah memesan desain sama saya untuk website gitu, Pak. Website dan lain-lain. Tetapi kan saya sudah memberikan seperti Pak? Desain saya hanya dibolehkan untuk seperti ini dan jangan dibuat untuk jangan dirubah di website itu dalam bentuk landscape gitu, Pak. Kan saya membuat desainnya potret. Nah, tetapi company itu mengubahnya gitu, Pak. Padahal saya sudah ngasih lisensinya itu seperti itu. Cara untuk saya bisa menggugat desain saya lagi itu bagaimana? Intinya itu tadi ya yang landscape jadi portrait itu gimana? Mungkin bisa diperjelas lagi. Seperti ini, Pak. Kan saya kan membuat suatu ilustrasi. Di bawahnya itu ada teks kayak gitu, Pak. Saya membuatnya seperti itu, tetapi sama company-nya itu dirubah. Jadi saat ilustrasinya sama teks itu menyamping. Jadi seperti kayak ilustrasi itu terkesan peyang gitu, Pak. Jadi kan gimana gitu sebagai yang ngedesain kan tidak ingin seperti itu. Ya, intinya bisa dimodifikasi tanpa izin ya. Ini iya, dalam Pak, iya. dalam kasus Mas Tufail ya. Mas Tufail. Ya. Dalam kasusnya Mas Tufail masih dalam progres mendesain itu atau sudah lepas? Nah, pada saat itu memang sudah, kan memang hitam di atas putih ya, Pak. Nge-freeze Mas Tufail. Kayaknya terputus ini koneksinya. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk sambil menunggu Mas Tufail join lagi. Ini dalam suatu desain UI UX, apakah dikerjakan sendiri atau kerjanya itu tim? Lalu bagaimana cara menghadapi perbedaan dalam konsep desain? Kalau ada perdebatan gitu, jika antara anggota, misal kalau itu bisa dikerjakan dalam tim. Gitu. Oke, jadi pertanyaannya untuk aku sendiri ya di Agus Studio mendesain sendiri, tapi untuk UX-nya itu biasanya yang komunikasi itu dari Pak Adib ya. Kalau teman-teman belum tahu, Pak Adib itu CEO-nya Agus Studio. Beliau yang seringkali berkomunikasi dengan para klien. Nah, ketika sudah seperti itu kan tinggal aku memenuhi apa aja yang dibutuhkan, requirement-nya apa aja. Nah, di situ aku bisa start sendiri tuh, melakukan wireframing, sketsa, kemudian melakukan prototype seperti itu. Tergantung sebenarnya kalau teman-teman mau desain sendiri atau ada grupnya itu tergantung, karena semua itu berdasarkan skala projectnya sih. Kalau skala projectnya kita butuh orang banyak, ya udah teman-teman harus cari bantuan gitu, UI UX designer lain gitu kan. Karena ada tuh sistem yang simple sama sistem yang kompleks seperti itu. Kemudian untuk misalkan kalau ada brainstorming yang antara kita dengan lawan bicara itu berdebat gitu ya mungkin ya. Nah, solusinya kita jangan mengandalkan ego ya teman-teman. Kita kembali lagi jangan mengandalkan asumsi, karena seperti yang aku jelaskan tadi, ketika kita udah tahu target usernya, kemudian kita udah bikin persona itu kan wakil atau model dari target sebenarnya kita. Nah, maka kita kalau beradu argumen, ya udah kita berdasarkan si persona itu. Jangan sampai menurutku kayak gini bagus, menurutmu itu loh nggak sesuai, jangan kayak gitu teman-teman. Itu sih. Aku juga pernah mengalami yang namanya debat gitu, pasti sering ya. Tapi usahakan
menghindari hal itu dengan cara, misalkan nih aku sebagai UI UX designer, kemudian ada isu dengan developer ya, ini jangan seperti ini lah, kok aneh desainnya. Nah, maka kita sebagai UI UX designer kan, kita yang lebih ngerti kan. Maka kita harus siapkan referensi-referensi kita. Ini loh, aku desainnya itu berdasarkan ini. Apa kamu masih nggak sesuai? Ini adalah contoh aplikasi yang udah berhasil di pasaran loh. Masa kamu masih meragukan? Kalau kamu meragukan ideku ya berarti kamu meragukan aplikasi-aplikasi yang sudah berhasil di pasaran, seperti itu. Seperti itu sih. Apakah sudah menjawab? Ya, saya rasa sudah cukup terjawab ini dari Devi Tamara. Selanjutnya dari Saudara Tufel tadi, Mas Tufel, silahkan dijelaskan lagi. Nanti tadi itu modifikasinya pada saat setelah kontrak, setelah alih desain atau gimana? Pada saat itu memang kan saya membuatkan lisensi hitam di atas putih gitu Pak. Itu setelah tanda tangan. Tapi pada saat saya menuliskan lisensi itu memang saya tidak boleh perubahan pada ilustrasi. Mereka menyangkalnya dengan ini kan hanya perubahan pemindahan teks seperti itu Pak. Monggo Mas Andra bisa ditanggapi sesuai dengan pengalaman Mas Andra saja. Kalau untuk lisensi ini aku agak itu ya, masih belum pernah dapat case seperti ini ya. Kalau kondisinya di sini mah kan Mas Tufel itu sebagai penyedia layanan yang layanan desain yang berdasarkan lisensi gitu ya Mas Tufel. Lah kalau memang itu semua sudah ada hitam di atas putih ya sudah, tinggal Mas Tufel aja yang kira-kira mau diselesaikan secara kekeluargaan atau secara hukum gitu ya. Tapi perlu diketahui kalau misalkan ada perubahan-perubahan yang sifatnya kompleks atau menyeluruh, membuat citra desainnya Mas Tufel jelek, ya itu wajib atau wajib untuk digugat sih, karena mereka bisa dapat sanksi juga. Nah, kalau misalkan lisensi yang Mas Tufel itu sediakan sekiranya nggak banyak perubahan ya sudah, yang penting nggak merusak citra dari desain Mas Tufel itu kan, seperti itu. Kalau saran dari aku ya. Ya, terima kasih Pak. Soalnya kan saya waktu itu kan masih pertama kalinya Pak, logo saya itu dimasukkan di website. Biasanya kan hanya untuk logo sebuah kayak restoran, kafe, clothing seperti itu Pak. Jadi saya kurang tahu kan kalau di website memang tidak bisa portrait atau gimana seperti itu Pak. Ya mungkin kalau di website itu kan kita itu ya biasanya logo itu penempatannya di navigasi. Nah kalau logonya portrait kita masukkan di navigasi kan ruangnya nggak cukup Mas Tufel. Biasanya kalau untuk logo yang ada di navigasi ya memang biasanya ada logo misalkan logonya si perusahaan gitu ya, kemudian baru penjelasan company-nya itu namanya apa itu di sebelahnya. Kalau standarnya sih paling banyak digunakan seperti itu Mas Tufel. Gitu. Ya terima kasih Pak. Saya baru tahu soalnya Pak. Jadi waktu itu memang saya agak ngotot. Ini kok nggak bisa portrait makanya bilang itu kan hanya pemindahan titel. Sedangkan memang di sini kayak gitu. Ya. Saya jadi memang ya mungkin kesalahan human error saya Pak. Ya karena kalau Mas Tufel pengen menyediakan desain untuk media website atau media aplikasi itu kan berbeda gitu ya. Pengaplikasiannya juga sedikit berbeda gitu ya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih, saya rasa sudah cukup ya waktunya. Satu pertanyaan lagi mungkin, benar tadi sudah saya close, tapi karena ini, saya baca kok bagus ya. Singkat saja Mas Andra, ini dari Saudara Novel Farus, prioritas mana antara UI atau UX dulu dalam pembuatan aplikasi? Ya, prioritasnya kalau dari aku itu UI ya, UI. Kalau dari aku sendiri. Kenapa? Karena contohnya nih di Algo Studio, kita kan bikin aplikasi yang sifatnya itu digunakan oleh internal perusahaan gitu kan. Tentunya kan kita nggak usah ribet-ribet riset user, kemudian kira-kira user itu merasakan senang atau nyaman, itu kan nggak perlu. Yang penting kita bisa
menyediakan interface yang bisa menggapai tujuan si user itu, ya, tanpa membuat user itu bingung. Gitu. Kalau misalkan kita dari UI ini udah bagus, nah itu bakal lebih mudah untuk teman-teman mengembangkan menjadi UX yang lebih bagus. Ya karena kembali lagi ke penjelasanku tadi, kalau UI yang bagus itu bisa menyebabkan UX yang bagus juga. Gitu. Baik, itu jawaban atas pertanyaan yang terakhir. Kita close dulu, teman-teman. Mungkin saya mau intermezzo dulu. Ini saya menemukan satu mahasiswa yang kreatif ini ya. Kreatif. Kalau teman-teman menganggap bahwa ini adalah beneran, bisa di-react jempol. Tapi kalau menganggap ini virtual background, bisa di-react tepuk tangan. Ayo. Kita kuis dulu. Oh, dimatikan ternyata ya, sudahlah. Tadi yang di dalam itu nah, kembali. Nanti Mas Ardan ya ngasihkan kesimpulan ya. Ya. Kesimpulannya. Oke. Mumpung ada orangnya, silakan disimpulkan apa yang sudah dipelajari dari perkuliahan kali ini. Bisa disampaikan. Ya, baru bangun ya? Enggak, Pak. Dari tadi ini Pak, saya pakai kaos, panas Pak, pakai kemeja. Jadinya saya lepas. Oke. Virtual background-nya bagus tadi. Oke, silakan diberikan kesimpulan dulu. Kesimpulannya, kita harus membuat UI sekreatif mungkin dan jangan meniru punya orang lain. Oke, otentik ya. Kata kuncinya adalah otentik. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang tadi 2 orang penanya, silakan mau nunjuk siapa? Saya undang kembali. Halo, 2 orang penanya pertama. Saya sampai lupa ini, sampai saya nyatet ini siapa. Saya tadi Pak yang pertama. Oke, mau nunjuk siapa temannya? Siapa ya? Prioritas yang nggak nyalakan video. Satu lagi siapa? Alif. Ya. Pak, ini koneksi saya agak lemot, jadi saya kurang tahu mana yang nyalakan apa enggak. Jadi kakak responnya itu lambat, Pak. Oke, enggak apa-apa, langsung sebut saja nama siapa. Siapa ya? Apa boleh luar golongan, boleh cewek, boleh cowok juga, silakanlah. Selesai setelah ditunjuk diapain orangnya? Enggak saya apa-apain, cuma memberikan kesimpulan saja. Oke, Hanif, silakan. Bentar Pak, masih nyari. Alif satunya Alif. Ya kenapa Pak? Ya, mau tunjuk siapa? Yang tidak. Yanti, siapa? Bukan. Siapa? Mau Aldi Dandi, Pak. gantian dulu, Hanif siapa? Aldin Dandi. Aldi Dandi 1. Alif siapa? Mau nunjuk siapa, Alif? Nyari Pak. Menyari. Oke, Aldi Dandi dulu saya panggil. Silakan diberikan kesimpulan apa yang sudah Anda pelajari dalam kuliah hari ini. Silakan. Halo. Aldi Dandi. Ya Pak, bentar Pak. Ya. Yang saya pelajari di sini adalah UI berfungsi untuk bagaimana program tersebut dapat digunakan. Terus UI itu harus useful, relevant, necessary. UI juga harus clear dan natural, spesifik dan eksplisit. Sudah Pak. Sudah itu ya tentang UI. Oke. Sudah cukup Aldi? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Hanif. Alif, mau nunjuk siapa? Last person? Priska. Arlinda. Priska siapa? Priska Arlinda. Priska Rinda. Silakan Priska Rinda.
Mohon maaf Pak, tapi dari tadi saya sudah on cam. Oke, nggak apa-apa. Berikan kesimpulan. Bentar, maaf. Ini Priska ada 2 di saya ternyata. Ada yang pakai Soalnya video, saya ada yang pakai enggak. 2 device. Priska Arlinda, oke, nggak apa-apa. Monggo, silahkan. Nggak apa-apa. Untuk UI ini berfokus sebagai penghubung antara user dengan teknologi, sedangkan UX itu berfokus memberikan pengalaman ke user. Oke, cukup singkat. Tadi UI tadi apa? UX itu fokusnya kepada pengalaman pengguna. Oke, terima kasih. Baik, karena waktunya sudah habis, saya mungkin minta closing statement dari Mas Andra, mungkin pesan dan kesan atau motivasi untuk adik-adik yang masih studi di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Monggo, Mas. Ya, kalau dari aku sendiri yang pasti mengucapkan terima kasih ya sudah diundang menjadi pembicara di kuliah tamu kali ini, Mas Angga dan juga Bu Maya. Terima kasih teman-teman dari Politeknik Jember. Semoga ilmu yang aku share kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman yang punya jenjang karir pengen jadi UI UX designer seperti itu. Mohon maaf juga kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Kalau teman-teman ini semester 3 ya. Nanti kalau ya Pak Angga ya. Kalau misalkan mau magang atau mau kerja sebagai UI UX ataupun developer, programmer ataupun admin itu bisa langsung kontak aja ke Altus Studio karena kita sangat welcome ke teman-teman sekalian gitu. Untuk apa ya, nasihat buat teman-teman mungkin yang pengen jadi UI UX designer itu tetap belajar, tetap banyak membaca, karena dengan banyaknya membaca kita bisa tahu banyak teori-teori desain, banyak penemuan-penemuannya. Nah, ketika kita punya banyak pengetahuan, maka ketika kita mendesain sesuatu itu, kita bisa mendesain secara cepat, efektif, dan bisa sesuai dengan apa yang diminta oleh user. Seperti itu ya. Itu aja sih, terima kasih banyak. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Ya. Amin. Terima kasih Mas atas banyak sharing dan ilmunya. Kebetulan ini Bu Mai sudah on video lagi. Bu Mai? Ya, Pak Angga. Statement dulu Bu Mai, monggo. Ya, terima kasih Pak Andra atas sharing-sharingnya hari ini. Moga apa yang kita lakukan di hari Sabtu menjadi berkah untuk kita semua. Kemudian teman-teman tadi udah ada sinyal positif. Kalau nanti kalian semester 7 mau PKL di situ atau magang, sangat terbuka sekali gitu kan. Sehingga sekarang sudah ada bayangan nih kalian yang merasa interest atau tertarik dengan dunia ini, kalian nanti bisa calling minta hubungi Pak Angga, mungkin nanti Pak Angga akan bantu untuk follow up kan ke Pak Andra seperti itu. Ya. Tetap semangat di hari Sabtu ya. Semoga berkah untuk kita semua, nggak akan ada yang sia-sia gitu ya. Sedikit dari hari ini mungkin nanti itu sebagai bekal kalian untuk memperdalam atau untuk memperbaiki proyek-proyek kalian, khususnya di kalau kita bilang kuliah berarti di proyek web sama PPL kalian sebagai model kalian untuk itu. Apalagi yang udah proyekkan, tadi Bu Maya dengar ada yang sudah proyekkan gitu ya. Jadi nambah lagi nih ilmunya gitu kan, harus bagaimana nih saya gitu kan harus menghadapi klien-kliennya kan berarti harus ada ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan Mas Andra tadi. Terima kasih Pak Angga, mungkin cukup itu saja Pak Angga. Terima kasih Pak Andra ya. Ya, sama-sama. Jangan kapok ya Pak Andra ya. Nanti tetap sharing-sharing lagi. Siap. Kalau butuh pertanyaan apa-apa nanti tinggal email saya aja tadi udah saya cantumin ya teman-teman. Siap. Pastinya banyak nanti teman-teman yang belum punya kesempatan tanya bisa kita undang lagi nih Bu Mai. Kami sampaikan silahkan kalau main-main ke Jember, main ke kampus-kampus kami. Mas Andra juga salam ke Mas Martua Indah Kristian tadi. Ya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari jurusan Teknologi Informasi yang sudah sharing pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa-mahasiswa kami agar lebih fokus dan lebih interest lagi, termotivasi untuk mempelajari mata kuliah khususnya di interaksi manusia dan komputer. Baik, mungkin ini akhir sesinya.
sedikit pengumuman, silahkan diisi learning journalnya. Untuk absennya sekalian hari Senin saja yang di e-learning. Jadi yang di e-learning adalah untuk rekap di program studi. Kalau learning journalnya adalah tugas untuk kalian setiap hari. Tidak perlu banyak-banyak, maksimal 250 kata. Learning journalnya diisi ketika kalian selesai mengikuti live session dan kuliah industri. Jadi setelah ini langsung dibuka saja linknya, diisi di Google Form-nya itu. Baik, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman. Weekend ini masih kuliah. Semangat. Semoga niat kalian nanti dibalas sebagai ibadah dan mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih sekali lagi Mas Andra. Mohon maaf jika kami masih ada banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Tetap jaga kesehatan selalu, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.